Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu ini kita bercakap tentang hidup yang dipulihkan. Dalam Mazmur 51 ini adalah pengakuan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia melakukan kesalahan yang besar. Dia menghampiri seorang perempuan namanya Batsheba, dan Batsheba ini pula istri kepada Uriah. Dan apa yang terjadi? Dosa itu tidak diakui oleh Nabi Nathan, oleh Raja Daud. Dia membiarkan sahaja. Tetapi daripada pengakuannya, pengalaman yang dialami oleh Raja Daud dalam Mazmur 51 di sini kita melihat bagaimana ketika dia semakin menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, Daud merasakan hidupnya seperti diremukkan oleh Tuhan sehingga dia kehilangan sukacita dalam hidupnya. Tetapi ketika Nathan menegur dia, Daud di sini, walaupun dia seorang raja, tetapi dia memiliki hati yang mau ditegur, lalu dia mengakui dosanya, dia bertobat, dan hidupnya dipulihkan. Dan yang lebih luar biasanya Daud ini, dia menuliskan Mazmur ini dinyanyikan dalam ibadah orang Israel, orang Yahudi. Bayangkan isi kandungan nyanyian itu mengenai pengakuan dosanya dan bagaimana dia bertobat dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Kebanyakan orang apabila berbuat dosa, sedapat-dapatnya menutupi dosa itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Raja Daud, apabila dia sudah ditegur, dia menuliskan pengalaman ini, dia mengaku dosanya, dia bertobat, dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Injil Yesus mengatakan bahwa hati manusia itu seperti store. Apa yang ada dalam hati manusia itu? Semua yang jahat. Dalam hati kita, apakah barang-barang atau benda-benda yang kita ada di dalam hati kita? Oleh sebab itu dikatakan bahwa hati itu, dalam hati itu akan terpancar kehidupan. Tetapi kalau hati itu dipenuhi dengan kegelapan, yang terpancar keluar pun penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Biar ini mengingatkan kita pada hari ini bahwa kita juga tidak kebal terhadap dosa. Tetapi persoalannya, adakah kita mau menyembunyikan dosa itu dan tetap berkeras kita tidak mengakui itu di hadapan Tuhan? Atau seperti Raja Daud, dengan rendah hati dia mengakui dosanya, dan itu membuka satu ruang yang baru, pertobatan. Dan setelah dia bertobat, maka ada pemulihan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hidup yang dipulihkan itu bermula dari hati kita yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Selagi hati kita belum dipulihkan oleh Tuhan, apa yang dari hati itu terpancar keluar, hidup kita juga belum dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ada 3 perkara yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, hati yang siap ditegur. Mari bersama dengan saya mengatakan perkataan ini, hati yang siap ditegur. Adakah kita jenis orang yang siap ditegur? Kalau orang mengatakan sesuatu dan yang dikatakan itu adalah kesalahan kita ataupun dosa kita, adakah hati kita siap ditegur? Itu persoalannya.
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada dua perkara yang kita akan lihat. Orang yang menegur, bagaimana orang yang menegur itu? Seharusnya dia menegur, dan bagaimana orang atau respon orang yang sudah ditegur. Dalam ayat 2 dikatakan di sini, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Firman Tuhan ini mengatakan Nathan datang kepadanya, kepada Raja Daud, setelah Raja Daud menghampiri Betsheba. Menghampiri ini bukan maksud dekat-dekat ya. Menghampiri ini maksudnya meniduri. Maksudnya Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi dalam bahagian ini kita tidak diberitahu secara terperinci apa yang dilakukan oleh Nabi Nathan ketika dia mendatangi Raja Daud. Tetapi kita boleh mengetahui kisah itu dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga 7. Dikatakan di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi ketika Nabi datang bertemu dengan Daud, itu dalam arti kata dia mau menegur dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Karena dia mengambil istri dari seorang lelaki, dan suaminya yang bernama Uria itu secara tidak langsung dibunuh oleh Raja Daud dalam peperangan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengherankan kenapa Nabi datang yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur Daud, tetapi dia menggunakan sebuah cerita yang lain. Tidak bolehkah dia terus datang kepada Raja Daud dan mengatakan, engkau sudah berdosa kepada Tuhan karena engkau meniduri istri orang lain secara langsung. Tetapi kita diberitahu di sini dia mengambil sebuah cerita, dan apabila itu diceritakan, perhatikan apa respon atau reaksi Raja Daud. Dia mendengar itu, maka firman Tuhan mengatakan Raja Daud itu sangat marah. Orang itu sudah mengambil satu-satunya milik orang miskin itu, yang dibelinya dengan duitnya sendiri, dibesarkan seperti dia membesarkan anak-anaknya, seperti anak perempuannya sendiri. Satu-satu miliknya itu dirampas oleh orang kaya ini.
Lalu Raja Daud begitu marah dan dia mengatakan, demi Tuhan, orang itu harus dibunuh. Orang itu harus membayar 4 kali lipat kerugian yang ditanggung oleh orang miskin itu. Tetapi pada akhirnya dalam ayat yang ke-7, barulah Nathan berterus terang bahwa dalam cerita itu orang kaya itu seperti Daud. Yang miskin itu Uriah. Dia ada seorang istri. Padahal Daud ada banyak istri. Dia kaya. Kenapa mau merebut milik orang yang miskin ini? Dan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, engkaulah orang itu. Jadi Nathan, dia tidak datang terus menegur dia, tapi dia menggunakan cerita ini untuk menyadarkan Daud bahwa dia sudah berbuat dosa. Jadi dengan arti kata yang lain, saudara dan saudari kasih dalam Tuhan Yesus, sama ada kita ditegur oleh orang lain ataupun kita menegur orang lain, dalam menegur itu ada seninya. Seperti Nathan, dia gunakan sebuah cerita. Dan arti kata yang lain, menegurlah dengan hikmat yang datang daripada Tuhan dan dengan kasih. Karena tujuan teguran itu ialah supaya orang itu sadar dosanya dan dia mengaku dosanya itu di hadapan Tuhan dalam pertobatan. Kalau kita menegur orang itu dengan sikap marah kita, ada orang yang tidak boleh ditegur dengan cara seperti itu. Bukan untuk menyadarkan dia tidak disedarkan terhadap dosanya dan dia tidak ada rasa untuk mengaku di hadapan Tuhan. Kalau ditegur dengan cara yang tidak tepat, cara yang tidak sesuai dengan waktu orang itu ditegur. Jadi menegur dengan hikmat itu diperlukan. Menegur dengan kasih tetapi menyatakan kebenaran itu. Karena pada akhirnya Nathan mengatakan engkaulah orang itu. Apa reaksi Daud selepas itu? Kita melihat apabila dia ditegur, Daud merendahkan hatinya. Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dalam 2 Samuel ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak berusaha untuk menutupi kesalahannya. Apabila dia ditegur, dia menerima teguran itu dengan hati yang terbuka. Dia tidak coba untuk mempertahankan dirinya. Kalau di mahkamah orang yang kena tuduh itu akan dibawa dan dibicarakan di mahkamah selagi orang itu tidak mengakui kesalahannya dan tidak dapat dibuktikan, orang itu belum lagi dinyatakan bersalah. Kadang-kadang orang itu tidak mengaku kesalahannya karena dia tidak mau mahkamah mendapati dia bersalah. Walaupun mungkin tuduhan itu benar. Saudara dan saudari kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita di tempat seperti itu, kita kena tuduh. Tapi harus dibuktikan dengan undang-undang. Walaupun sebetulnya jauh dalam hati kita tahu memang saya lakukan kesalahan itu. Tetapi saya tidak mau mengaku dosa saya. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu berlainan sekali dengan Raja Daud. Bayangkan seorang raja, apabila dia ditegur dosanya, dia tidak menegakkan benang yang basah. Dengan segera dia mengakui di hadapan Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menegur, tegur dengan hikmat, tegur dengan kasih,
dengan tujuan orang itu sadar akan dosanya dan bertobat. Dan kalau sudah ditegur, sama ada kita tegur orang lain tegur kita, persoalannya adakah kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Atau kita coba berdolak-dali, sorong tarik, atau seperti Daud, pendek saja. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, memang ramai orang lakukan dosa. Sama ada mereka ataupun diri kita melakukan dosa. Ada suatu waktu orang akan menegur kita ataupun kita menegur orang lain. Apakah motif kita menegur orang lain? Adakah itu didorong oleh rasa amarah dalam diri kita, melihat orang itu tidak mau berubah daripada cara hidupnya, atau karena kita mau melihat dia mengakui dosanya dan bertobat. Jadi apabila menegur itu perlu ada seninya, ya, ada caranya menegur orang lain. Jangan tegur dengan keras, tanpa kasih. Belum tentu orang itu akan ada rasa untuk mengaku dosanya, bahkan mungkin mengeraskan hatinya, makin jauh bukan semakin dekat kepada Tuhan. Dan apabila ditegur, semara kita ditegur, mari kita memiliki hati yang siap ditegur seperti Raja Daud. Dan apabila hati kita siap ditegur, itu berarti membuka satu ruang yang baru, yaitu hati yang siap bertobat. Sebut bersama dengan saya, hati yang siap bertobat. Selagi kita mengeraskan hati kita, tidak mau mengakui dosa kita, selagi itulah kita menutupi pintu pertobatan itu. Kita tidak rasa kita perlu bertobat kalau kita sendiri tidak mengakui dosa yang kita lakukan. Tetapi apabila kita mengaku dosa itu membuka ruang yang baru, yaitu kepada pertobatan. Kita melihat di sini Daud menyadari dosanya dalam ayat 5 dan 7. Dikatakan di sini, sebab aku sendiri sedar akan pelanggaranku. Dia sedar, dia tahu pelanggarannya dan sentiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sejalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud mengakui pelanggarannya. Daud mengakui dosanya. Karena dalam ayat ke-7 Daud mengatakan dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini kita bercakap tentang dosa warisan. Dosa yang kita warisi daripada Adam dan Hawa. Dosa itu bukan dosa perbuatan. Dosa perbuatan ialah apabila kita mencuri, artinya itu dosa perbuatan. Dosa warisan ini adalah satu kecenderungan secara semula jadi dalam diri kita untuk berbuat dosa. Anak kecil, kadang-kadang sebagai ibu bapak kita terkejut. Anak kecil kita ini pandai cakap bohong. Dari mana dia belajar? Maksudnya ada kecenderungan dalam hati untuk berbuat dosa. Itu yang kita sebut sebagai dosa warisan. Jadi Daud mengatakan, mengakui bahwa ya dia dikandung, dia diperanakan dengan dosa yang sedemikian. Tetapi adakah itu menjadi alasan bagi Daud untuk mengatakan ya semua orang buat dosa.
bukan perkara yang luar biasa. Dan coba untuk menegakkan benang yang basah. Tidak. Daud mengakui itu. Dalam dirinya ada pergumulan dengan dosa. Dia menyadari itu. Dan dia sadar akan pelanggarannya. Pelanggarannya itu dosa. Dia berzina dengan Batseba. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pertobatan itu dimulai dengan menyadari dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Semua orang, sejak kita dilahirkan, bahkan dalam kandungan, kita dikandung dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Tidak perlu diajar, anak-anak tidak perlu diajar bagaimana mereka boleh berbohong, boleh mencuri dan sebagainya. Mereka tahu sendiri. Kenapa? Karena ada kecenderungan. Ini pergumulan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita, ya saya ini ada dosa warisan, lalu saya berbuat dosa, saya lakukan itu, ini dan sebagainya. Ya memang lumrah kehidupan manusia yang berdosa. Tidak. Daud mengakui itu, tetapi tidak bermaksud Daud tidak menyadari dosanya. Dia mengaku dosanya itu di hadapan Tuhan karena dia menyadari bahwa dia berdosa. Dan yang lebih menarik lagi, dosa yang dilakukan oleh Raja Daud ini dosa terhadap Batseba dan suaminya. Tetapi ketika dia mengatakan hal ini dalam ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dengan arti kata yang lain, kita melakukan dosa kepada orang lain, dosa kita itu bukan hanya kepada orang itu, tetapi sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan. Dalam satu cerita yang lain tentang Yusuf, dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf yang dijual oleh abang-abangnya dibawa ke Mesir, lalu dibeli oleh Potifar dan bekerja. Dan Potifar melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dilakukan oleh tangannya diberkati oleh Tuhan. Lalu diberikanlah semua hal ehwal, mengurus rumah tangganya, kekayaannya dan sebagainya. Dan seiring waktu Yusuf mulai dewasa dan istri Potifar dia mulai melihat-lihat Yusuf dan ingin tidur dengan Yusuf. Dikatakan itu setiap hari. Bayangkan kalau Daud dia yang mencari pasal, kalau Yusuf istri Potifar yang cari pasal. Tetapi apa kata Yusuf? Semua sudah diberikan. Satu sih yang tidak diberikan oleh Tuan Potifar, yaitu engkau. Karena engkau istrinya. Kalau dia lakukan itu, adakah dia berdosa kepada Potifar? Tidak. Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kan arti kata yang lain, apabila kita melakukan sesuatu yang jahat terhadap sesama kita, kita bukan hanya berdosa terhadap orang itu, tetapi lebih daripada itu, kita berdosa kepada Allah sendiri. Daud, dia menyadari dosanya. Dia sadar, dia berdosa, dan dia sadar apabila dia berdosa bukan hanya manusia, tapi dia berdosa kepada Allahnya. Kemudian kita melihat di sini Daud memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kalau Anda melihat ada 4 kata kerja di sini dalam doa Raja Daud memohon pengampunan daripada Tuhan. Yang pertama dikatakan, kasihanilah aku. Karena dia sudah berbuat dosa, dia memohon Tuhan mengasihani dia. Kedua, hapuskanlah pelanggaranku. Karena dia sudah berzina, dia mohon Tuhan supaya menghapuskan kesalahannya. Kemudian bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan yang terakhir, tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi semua perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Raja Daud ini adalah permohonan untuk dia memohon pengampunan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, untuk sampai kepada tahap pertobatan yang sedemikian, kita harus pertama sekali sadari yang kita ini berdosa. Kalau kita tidak rasa kita berdosa, orang tegur kita dan kita tidak rasa yang kita ini berdosa, kenapa kita mau bertobat? Betul atau tidak? Tetapi kalau kita sadar dosa kita lakukan dosa, bukan hanya manusia kita berdosa, terlebih kita berdosa kepada Tuhan. Dan apabila kesadaran itu ada, maka kita akan langkah selanjutnya kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkan aku, tahirkan aku dari segala dosaku. Dalam Perjanjian Baru, dalam Injil, ada 2 jenis pertobatan yang kita boleh lihat daripada pengalaman murid-murid Tuhan Yesus. Ada 2 murid Tuhan Yesus. Yang satu itu mengkhianati Yesus. Masih ingat siapa namanya? Siapa? Yudas Iskariot. Dan yang satu lagi yang menyangkal Tuhan Yesus itu siapa namanya? Petrus. Dua-dua melakukan dosa. Yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkal Yesus. Kedua-duanya rasa menyesal. Yudas dia menyesal, Petrus dia menyesal sehingga dia menangis. Tetapi penyesalan sahaja itu tidak memimpin kepada pertobatan yang sejati. Karena seperti Yudas Iskariot, apabila dia mengetahui Yesus akan dihukum mati, dia menyesal. Dia sudah menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan dia mau kembalikan uang itu. Dia tidak mau uang itu. Dia menyesal sehingga dia menggantung dirinya sendiri. Dia menyesal tetapi dia mengakhiri hidupnya. Bunuh diri pun dosa. Jadi apabila kita bertobat memang ada penyesalan. Tetapi jangan sampai penyesalan saja. Berhenti pada tahap penyesalan saja. Petrus betul-betul dia menangis. Dia teringat apa yang Yesus sudah katakan. Sebelum ayam berkokok berapa kali? 3 kali kah? Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali kah? Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Apabila dia menyangkal, baru dia teringat apa yang Yesus sudah lakukan. Dia menangis. Tetapi dalam tangisannya itu, dia tidak mengakhiri hidupnya seperti Yudas. Tetapi dia terus ikut Tuhan Yesus dan Petrus ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus mengatakan, gembalakanlah dombaku. Soalan yang sama, adakah engkau mengasihi aku? 3 kali disebut. Jadi ada orang mengatakan karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus,
kemungkinan Yesus menanya 3 pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kemungkinan diambil dari peristiwa itu. Itu kemungkinan. Ya, 3 kali ditanya. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita bertaubat, artinya bukan hanya menyesal, tetapi kita sungguh-sungguh bertaubat, artinya kita tinggalkanlah perbuatan dosa kita dan kita mau melakukan apa yang benar. Kalau dulu melakukan apa yang salah, sekarang kita mau melakukan apa yang benar. Pertobatan itu digambarkan seperti 180 derajat. Maksudnya kalau di sini titik kosong derajat, 180 derajat itu artinya saya sekarang menghadap kamu 180 derajat, artinya saya menghadap ke belakang. Jadi kehidupan lama sudah ditinggalkan, sekarang hidup yang baru. Jangan seperti pertobatan yang 360 derajat. 360 derajat artinya ya pusing balik di tempat yang biasa. Tapi bertobatlah sungguh-sungguh. Dan apabila kita bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bermaksud kita akan siap dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita yang siap dipulihkan oleh Tuhan. Mari sebut bersama dengan saya, hati yang siap dipulihkan. Mazmur 51 ayat 9 dan 11 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus, apabila Daud ditegur, dia mengaku dosanya dan dia bertobat. Dan apabila dia mengaku dosanya, sudah pasti Tuhan mengampuni dosanya. Dan sangat menarik dikatakan di sini, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Di perjanjian lama, apabila bangsa Israel datang pada Tuhan untuk memohon pengampunan, memohon penyucian daripada dosa, imam itu akan meletakkan sejenis tumbuhan yang disebut sebagai hisop. Hisop itu dimasukkan ke dalam darah itu dan itu akan dipercikkan. Dan itu menandakan penyucian atau pengampunan dosa. Tetapi pada hari ini kita tidak ada hisop di sini untuk supaya setiap kali kita datang sebelum perjamuan suci kita mengaku dosa kita lalu ada hisop yang di yang di darah, tidak. Tetapi kita ingat kepada Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada segala dosa kita. Jadi pada hari ini apabila kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita, kita akan menerima pengampunan. Kenapa? Karena korban keselamatan itu, yaitu dalam diri Tuhan Yesus, itu sudah berlangsung, sudah berlaku 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa kita. Jadi apapun dosa yang kita sudah lakukan, yang menurut pandangan orang lain ukurannya terlalu besar, terlalu gelap, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Segelap manapun dosa yang kita sudah lakukan, kalau kita akui itu di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal mengampuni dosa kita karena Dia sudah memberikan Yesus sebagai korban penghapus dosa kita di atas kayu salib. Jadi kadang-kadang kita rasa kita mengaku dosa kita, tetapi kita rasa kita ini sudah tidak layak untuk Tuhan
Karena perbuatan dosa yang sudah kita lakukan terlalu besar, terlalu gelap dan sebagainya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berita baiknya ialah asal kita datang mengaku dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, dosa kita itu ada pengampunannya. Tuhan sanggup mengampuni segala dosa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Daud, dia sudah lakukan kesalahan yang besar. Bukan hanya merampas istri orang, tetapi dia juga membunuh suami kepada perempuan itu. Tetapi Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Dan yang menariknya, dari garis keturunan Raja Daud, itu muncul Mesias. Muncul Yesus. Dan Yesus inilah menjadi penyelamat kita yang mati di atas kayu salib. Sehingga apabila kita datang mengaku dosa kita, bertobat, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup mengampuni dosa kita. Dan apabila Raja Daud dosanya diampuni, dia menerima pemulihan. Dikatakan dalam ayat 10 hingga 13, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyilah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Setelah Daud mengaku dosanya, dia bertobat, Tuhan mengampuni dia, hidupnya dipulihkan. Pada waktu dia melakukan dosa itu dan dia berniat untuk menyembunyikannya, sebelum Nathan datang kepada untuk menegur, dia merasakan ini. Dia kehilangan sukacitanya. Dia merasakan Tuhan seperti meremukkan tulang-tulangnya. Dia rasa seperti ada sesuatu dalam dirinya yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia menyembunyikan dosanya. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbuat dosa, kita coba untuk memastikan tidak ada orang yang tahu. Dan itu menjadi ketakutan dalam diri kita. Kita takut rahasia kita terbongkar. Tidak ada sukacita. Dan apabila kita melakukan dosa, perasaan bersalah itu mengikuti kita. Walaupun perkara itu sudah lama, sudah berlalu, tetapi perasaan bersalah itu masih ada. Teringat pada peristiwa itu membuatkan hati kita sedih, membuatkan hati kita seperti terluka dan sebagainya. Kita kehilangan sukacita. Tetapi Raja Daud setelah dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia bertobat, Tuhan mengampuni dia, bahkan Tuhan memulihkan, mengembalikan sukacita dalam hidupnya. Dan kehidupan Daud juga diperbaharui, rohnya diperbaharui dengan roh yang teguh. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, tujuan daripada pertobatan ialah 180 derajat, berpaling daripada dosa dan tidak lagi 360 derajat. Dari sini mau bertobat kunun-kununnya, balik di tempat yang sama. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat Daud, hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Hatinya diperbaharui oleh Tuhan. Pada masa tuanya dikatakan Raja Daud ini selalu kesejukan. Lalu ada seorang perempuan, Abisang, perempuan yang cantik, menjadi penamaan Raja Daud. Dan perempuan ini tidur rapat-rapat dengan Raja Daud karena memanaskan badannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Raja Daud tidak bersetubuh dengan perempuan itu. Itu perubahan yang terjadi, pemulihan yang terjadi
dalam kehidupan Raja Daud. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dosa kita diampuni oleh Tuhan, itu berarti hidup kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau dahulu kita kehilangan sukacita, sekarang Tuhan berikan kita sukacita yang baru. Kalau dahulu batin kita sebelum diperbarui selalu ada keinginan daging menguasai kita, tetapi setelah kita melalui pemulihan yang datang daripada Tuhan, batin kita itu diteguhkan. Bahkan dalam batin kita itu Roh Kudus Tuhan akan memimpin hidup kita, sehingga kita pada masa ke depan kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan itu di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Raja Daud, manusia biasa, Raja Daud melakukan dosa, tetapi yang kita boleh belajar dari Raja Daud, dia seorang yang hatinya siap untuk ditegur dan dia siap untuk bertobat sehingga kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa dosa-dosa yang kita lakukan pada hari ini. Pastilah setiap kita berbuat dosa karena ada kecenderungan dosa itu dalam diri kita. Dan apabila itu dilakukan, artinya kita betul-betul jatuh dalam dosa perbuatan. Tetapi adakah kita seperti Raja Daud, apabila kita ditegur, kita siap ditegur. Kita buka hati kita untuk menerima teguran dan siap untuk bertobat. Kita akui dosa kita itu di hadapan Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh 180 derajat. Setelah kita lakukan itu, kita akan melihat hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Kita sekali lagi penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Kita sekali lagi hidup kita, batin kita diteguhkan oleh Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kita selanjutnya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, milikilah hati yang siap ditegur dan siap bertobat. Jangan keraskan hati kita. Karena apabila kita ditegur dan siap bertobat, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kalau kita mau dipulihkan hidup kita pada hari ini, inilah. Kita mau hati yang siap ditegur dan hati yang siap bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama. Raja Daud sebagai seorang raja, dia menuliskan mazmur ini dan ini dinyanyikan dalam anggota jemaah. Dia tidak malu mengakui dosanya, karena apabila dia ditegur, dia mengakuinya dan dia menyadari dosanya, lalu dia bertobat memohon pengampunan Tuhan sehingga hidupnya dipulihkan. Dia diampuni dan dia mengalami sukacita yang baru dalam hidupnya. Demikian juga kami pada hari ini ya Tuhan, kalau kami ditegur, biarlah hati kami siap untuk menerima teguran dan kami mengakui dosa kami itu di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan apabila kami melakukan kedua perkara ini, maka hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami menerima pengampunan daripada Tuhan dan kami menerima pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.